Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Sofianti. Saya ini adalah seorang guru di salah satu sekolah. Biasanya saya membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan mengusung tema Merdeka Belajar seperti yang sudah diamanatkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, bahwa ketika kita belajar jangan hanya terpusat kepada guru, tapi libatkanlah siswa dan membuat siswa jauh lebih menyenangkan dan mencintai pembelajarannya di kelas. Karena banyaknya pembelajaran yang sudah saya buat, kemudian teman-teman saya, terutama teman-teman guru, baik murid-murid, itu banyak sekali yang ingin mengadopsi bagaimana sih cara belajarnya, langkah-langkahnya tuh seperti apa sih. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa istilahnya pembelajaran yang saya buat. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila yang saya bagikan ini terdapat banyak kekurangan, karena jujur saya masih belajar, saya menerima juga saran dan kritikannya. Saya membuat banyak sekali games yang saya masukkan ke dalam pembelajaran. Tentunya games ini berkaitan dengan materi supaya siswa-siswa itu bisa lebih istilahnya semangat belajarnya. Oke, games hari ini yang akan saya bagikan adalah games mencari harta karun. Games mencari harta karun ini dibuat ketika kegiatan kita ingin melakukan latihan soal kepada anak-anak. Gimana sih membuat anak-anak menjadi lebih semangat lagi dalam mengerjakan soal yang akan kita berikan. Biasanya sebelum memulai saya memberitahu anak-anak supaya mereka berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Kemudian setelah berdoa, saya suruh anak-anak literasi atau membaca dulu. Jadi saya suruh anak-anak untuk membaca untuk waktu menyesuaikan ya. Saya suruh literasi dulu, materi yang akan kita bahas itu anak-anak saya suruh baca dulu sebelum memulai. Supaya apa? Supaya otaknya bisa istilahnya terisi lah sebelum kita belajar. Jadi nggak terlalu kosong gitu. Jadi sudah ada bekalnya seperti itu. Setelah literasi atau membaca, saya akan langsung menjelaskan kepada anak-anak bagaimana kita menjalankan games mencari harta karun ini. Karena anak-anak harus dijelaskan terlebih dahulu supaya paham alurnya dari awal sampai akhir seperti apa. Jadi kalian hari ini akan mencari harta karun. Harta karunnya apa? Harta karunnya adalah soal yang sudah berisi jawaban. Nah, untuk games ini kita mulai dari anak-anak. Saya suruh ke depan kelas dulu menghadap ke papan tulis. 1, 2, 3. Kasih jarak. Ngantri aja ke belakang, ngantri. Nah, kemudian saya ke meja-meja anak-anak, kemudian saya menyelipkan beberapa soal yang sudah berisi jawaban kepada bisa buku ya, bisa di dalam buku kita selipkan, kemudian kita bisa masukkan ke kolong kursi, kita himpitkan ke kursi-kursi, pokoknya intinya kita sembunyikan sebanyak mungkin soal yang sudah berisi jawaban. Nah, jadi anak-anak menganggap soal yang berisi jawaban adalah harta karun. Karena nanti ketika anak-anak mengerjakan latihan soal, mereka pasti bisa. Karena apa? Karena mereka sudah diberikan tadi soal yang sudah berisi jawaban dan mereka anggap sebagai harta karun. Jadi anak-anak menjadi lebih semangat. Nah, setelah guru menyembunyikan semua soal-soal, jumlah soalnya juga tergantung gurunya. Setelah guru menyembunyikan beberapa soal tersebut, lalu siswa kita minta untuk langsung mencari soalnya sebanyak mungkin. Kalau bisa sih sesuai dengan jumlah yang sudah kita kasih ya. Jadi kita suruh anak-anak buat mencari. Dalam hitungan 3, kalian boleh langsung mencari. 1, 2, 3. Nah, part ini merupakan part yang paling menyenangkan nih buat siswa. Jadi anak-anak bisa terlibat aktif dalam pembelajaran, mencari soal, dan anak-anak jauh lebih semangat. Jadi dalam pembelajaran ini istilahnya anak tuh nggak ada ngantuk-ngantuknya, nggak ada jenuh-jenuhnya, pasti akan semangat mencari harta tersebut.
Setelah harta karun ditemukan, lalu siswa diminta untuk menuliskan kembali soal-soal tersebut beserta jawabannya. Agar apa? Agar siswa bisa mengingat materi atau latihan soal yang akan kita kerjakan. Daripada anak diberikan istilahnya materi yang terlalu banyak, kita rangkum berupa soal-soal yang sudah berisi jawaban. Setelah anak-anak itu menulis soal dan jawaban yang mereka temukan, lalu saya biasanya suruh anak-anak sebelum mengerjakan soal itu menghafal dulu apa yang sudah mereka tulis, itu mereka hafal. Jadi mereka istilahnya lebih semangat juga menulis, karena makin banyak yang mereka nulis makin mereka paham soalnya apa, jawabannya apa, seperti itu. Siswa itu akan diberikan soal yang sesungguhnya sebagai latihan soal. Jadi siswa bisa ingat, oh tadi mencari harta karun soalnya ini, jawabannya ini. Siswa biasanya jauh lebih mengerti dan mengingat apa yang sudah mereka cari, apa yang sudah mereka kerjakan, seperti itu. Dari kegiatan tersebut biasanya anak-anak dari yang sudah saya lakukan itu nilai anak-anak menjadi lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena anak-anak bisa mengingat juga lebih cepat dibanding kita hanya menggunakan metode ceramah. Jadi kalau misalnya kita hanya menjelaskan satu arah dari guru ke siswanya aja, biasanya siswa cenderung jenuh. Tapi kalau seperti itu, siswa biasanya lebih memahami materi apa yang akan kita sampaikan, seperti itu. Setelah mengerjakan soal, seperti biasa semuanya dikumpulkan, lalu selesailah pembelajaran hari ini. Jangan lupa ditutup dengan doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Oke, sekian salah satu games yang bisa saya sampaikan kepada semuanya, baik rekan-rekan guru maupun kepada siswa-siswi yang ingin pembelajarannya seperti ini. Boleh di-share video ini atau mungkin bisa di-like, komen apabila ada masukan atau kritikan. Dan jangan lupa di-subscribe juga supaya saya bisa lebih semangat istilahnya ya, karena sebenarnya banyak games ini. Boleh tanya ke murid-murid saya, itu biasanya hampir setiap pembelajaran saya pasti main games. Tapi gamesnya ini semuanya berkaitan dengan pembelajaran dan membuat siswa istilahnya jauh lebih paham materi. Kemudian siswanya menjadi bahagia, gurunya juga senang. Karena apa? Karena dengan pembelajaran ini bukan cuma siswa yang senang, tapi guru-gurunya juga menjadi lebih mudah menyampaikan materi. Jadi istilahnya dibandingkan metode ceramah yang kita hanya satu arah, guru menjelaskan kepada siswa, tapi dengan metode seperti ini biasanya membuat guru juga menjadi ringan mengajarnya. Jadi kita pusatkan semuanya kepada anak-anak, tapi jangan lupa dikonfirmasi juga ketika pembelajaran. Kalau ada yang salah, itu guru wajib menjelaskan. Oke, sekian video yang bisa Bu Selvi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.